Sungguh sayang rasanya jika sebuah tempat objek wisata kini berakhir terbengkalai dan tidak terurus selama 30 tahun yang diakibatkan peristiwa kelam di masa lalu. Objek wisata yang berada di kawasan Gunung Putri Bogor dulunya adalah tempat wahana bermain yang diperuntukkan untuk anak-anak. Namun tidak dipergunakan kembali karena timbulnya beberapa korban jiwa saat tempat ini masih berfungsi. Kosong hampir 30 tahunan ada. Udah gitu lama-lama ini kan jadi pasar malam juga. Kemudian banyak yang cilaka lah gitulah. Banyak korban, lama-lama berhenti, bangkrut. Menurut penuturan warga, bangunan ini kini menjadi tempat bersemayamnya eksistensi dari makhluk tak kasat mata. Kalau teman-teman bermain yang orang warga sini suka diganggu, suka nampakin lah gitu. Perempuan suka pakai baju merah juga sih, kadang-kadang sering dia sukanya gitu. Ini seperti kalau kayak kita arisan siluman-siluman di sini, di gedung sini. Bagaimana tidak, berbagai fenomena dan gangguan-gangguan gaib kerap meresahkan penjaga dan warga sekitar. Tidak hanya itu, mitos sesosok wanita berparas cantik yang bernama Yati selalu menampakkan wujudnya. Pokoknya sering nampakin lah, rambut panjang, mungkin dia badannya langsing lah, orangnya putih. Usut punya usut, sosok tersebut disinyalir membuat tempat wahana bermain ini menjadi ditutup dikarenakan eksistensi kehadirannya terhadap pengunjung dan warga sekitar. Bahkan sosok tersebut selalu merintih dan menangis, seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu kepada orang yang melihatnya. Lantas, mampukah tim kali ini menguak misteri dari sosok Yati tersebut? Sampai nih di pintu gerbang. Dari dulunya katanya ini adalah sebuah wahana permainan. Oke, karena ini saking lama sekali tidak disentuh oleh manusia, kalau kita lihat selain semak belukarnya cukup tinggi, bahkan jadi ekosistem hewan juga ya. Iya, ada kelinci. Aku nggak tahu nih ada yang punya nggak sih di dalam. Harusnya nih tempat ini kosong sih, Fris. Tapi ngomong-ngomong, Frisly, Tasya, itu ada satu makhluk yang dari tadi kayaknya ngintip-ngintip, memperhatikan kita dari jauh. Kayaknya perempuan sih, tapi dia kabur. Oke, coba kita masuk kali ya ke dalam untuk ngeliat yang tadi kakak bilang juga. Yuk. Yuk. Misi penelusuran kami hari ini adalah untuk mencari sosok Yati yang katanya kerap kali mengganggu masyarakat sekitar. Kak Rudi melihat sosok perempuan yang mengintip, tapi hilang. Di situ kita buntu dan bingung mau ke arah mana. Tapi justru Frisly dapat penglihatan kayaknya sebelah sana deh. Di sini ada satu sosok seperti dia tuh mungkin lebih ke entah itu mengejek kita atau apa, tapi sosok kakek-kakek dan dengan senyum yang agak mencurigakan. Justru di sini malah ada sosok lain yang kita lihat, yaitu adalah sosok kakek-kakek. Bisa digambarkan saat ini kakek-kakeknya sedang apa? Dia sedang melihat dan memang postur badannya tuh sebenarnya tidak bungkuk, tapi dia seperti menunduk. Tadi kakak ngelihat sosok perempuan yang samar-samar itu dari area sini? Atau dari sebelah mana, Kak? Tadi dia ada di sana, tapi kemudian dia menghilang dan saya terus terang belum mendapat petunjuk lagi di mana keberadaan dia. Kata Tasya, Kak Rudi, kayaknya kita coba untuk masuk deh. Mungkin makhluk-makhluk yang ada di dalam ini kenal dengan sosok Yati yang kita cari. Kami pun melanjutkan penelusuran ke dalam bangunan demi menggali informasi dari keberadaan sosok bernama Yati. Namun tiba-tiba Frisly melihat sosok yang terbaring. Aku nggak tahu kenapa di sini lebih panas. Ya, Bisa digambarkan sosoknya seperti apa, Fris? ada sosok terbaring dengan rambut yang turun ke bawah. Ini sosok anak kecil. Usia 13 tahun sepertinya. Tapi aku coba untuk tanya dulu ya. Iya. Frisly sedang coba komunikasi.
dengan sosok anak kecil. Kalian berdua. Kak Tasya, Kak Rudi juga ngeliat ya. Sosok ini adalah sosok yang seperti kesakitan. Dan aku yakin ini merupakan residu energi. Sosoknya terbaring tapi salah satu tangannya sebelah kiri ini bergandengan dengan satu sosok anak kecil. Usianya 6 sampai 7 tahun laki-laki. Dan dua sosok ini merupakan residu energi korban yang tertabrak di depan. Karena rumahnya itu dari seberang, Kak. Dan pada saat itu tempat ini masih aktif, masih benar-benar menjadi tempat wisata yang sangat disukai oleh masyarakat. Jadi mereka tuh kayaknya niatnya mungkin untuk bermain ya, Kak. Gak lihat sang kakak hanya ingin menyelamatkan adiknya lalu menutupkan badan adiknya itu pakai bagian punggung, jadi kayak dipeluk belakang gitu, Kak. Tapi naasnya mereka tertabrak dan tidak ada yang berhasil tertolong. Tak disangka penelusuran kami pun berhasil menemukan sosok korban dari kecelakaan yang kerap terjadi. Di jalan raya ini yang masih cukup terkenal lah gitu. Maksudnya sering terjadi kecelakaan untuk wilayah sini ini udah, kalau untuk lingkungan sini sih udah nggak aneh gitu. Sering memakan korban, bahkan belum lama tuh emang terjadi 2 kecelakaan beruntun gitu. Dan ini si adek megangin kaki Kak Rudi. Kayak mungkin sebenarnya residu energi ini, menurutku mungkin mereka tuh nggak tahu menau tentang keberadaan sosok Yati yang kita cari. Ya, karena memang sebetulnya tadi dari pintu gerbang mungkin pemirsa juga sempat dengar lalu lalang cukup padat kendaraan. Karena memang letaknya di depan itu jalan utama dan itu jalannya cukup besar. Banyak juga truk ataupun bus yang berlalu lalang. Di sini Ada sebuah ruangan. ada sesuatu tadi. Perempuan lagi. Hai. Permisi. Salam. Boleh bicara sebentar? Di samping saya ada sosok perempuan. Dia rambutnya turun ke bawah. Rambutnya hitam agak sedikit seperti kecoklatan. Dia pakai daster warna hijau dan ada gambar seperti bunga matahari di dasternya. Dia menunduk ke bawah. Boleh saya bicara sebentar? Saya mencari sesuatu di sini. Kamu tahu Yati? Kamu Yati? Yati? Tadi dia mengangguk waktu saya tanya soal Yati. Dia mengangguk. Kemudian waktu saya bilang, saya pastikan lagi, kamu Yati ya? Tapi kok saya nggak yakin. Dia menyeringai dan tiba-tiba dia hilang ke belakang. Cepat sekali. Dari sosok yang kita temui, kami sedikit menyimpulkan kalau sosok Yati ini tidak mau diajak berkomunikasi dan selalu menghilang. Oke. Mungkin Frisly atau Rudi tadi bilang di sini ada banyak sosok, ada sosok lain mungkin yang bisa kita coba untuk ajak komunikasi. Ada sosok yang bergantungan saat ini, Kak Rudi. Seperti apa sosoknya? Sosok terbungkus yang biasanya kita temuin di pohon pisang. Tapi kali ini dia dengan bentuk bergantung terbalik. Tiba-tiba Rudi berlari dan mengejar suatu sosok di dalam bangunan tadi. Kenapa? 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 Dia lagi. Yang tadi saya lihat di depan. Dia tadi ada di sini tiba-tiba dan kemudian dia menembus tembok ini. Dia berjalan ke belakang. Oke, berarti kita keluar aja, kita keluar, kita ke belakang sekarang. Oke. Tak ingin lepas dari sosok wanita tersebut, kami pun langsung mengejarnya dan menggiring kami ke sebuah bekas toilet. Ini adalah toilet yang semasa aktif tempat wisata di depan. Toilet ini juga mempunyai banyak sosok yang mendiami.
Jadi di sini juga ada lebih dari satu sosok ya? Iya. Saya coba lihat setiap bilik. Assalamualaikum. Permisi. Aman. Di sana ada makhluk. Dia bentuknya perempuan, menyeringai. Dia ngaku-ngaku, kamu cari saya ya. Saya udah tahu dia bohong. Iya. Yang kita temui tadi berarti ya? Enggak, ini kayaknya emang bukan Yati deh. Karena bentuknya tuh malah aneh banget, Kak. Aneh, kenapa? Kayak gimana? Yang kata Kak Rudi bilang nyeringai tapi kayak mengeluarkan cairan. Paling banyak juga di belakang sebenarnya, ada juga kebanyakan sih ya cewek ininya apa suara di dalam ini. Oke, tapi memang justru yang aku dengar informasi dari masyarakat setempat, sosok Yati itu sering sekali dijumpai di toilet perempuan. Cuman aku nggak tahu toilet mana. Apa mungkin ini toilet yang dimaksud sama masyarakat? Kayaknya bukan ya, Kak. Kalau menurut aku, sosok-sosok yang berada di sini adalah sosok yang hanya usil dan sebenarnya ini hanya jin yang manipulatif menjadi satu bentuk seolah-olah menjadi sosok Yati. Iya. Padahal bukan dia, karena Kak Rudi juga bilang kalau sosok ini itu bukan sosok Yati. Mungkin dia mencoba untuk memanipulasi atau menipu kita ya? Dia menipu. Dia ingin mengacaukan kita sebenarnya. Tapi aku juga dapat info kalau biasanya toilet itu memang tempat yang paling nyaman untuk sosok-sosok makhluk halus itu diam atau tinggal di situ. Ya, salah satunya makhluk kayak gini. Karena toilet itu kayaknya semasa ini aktif. Ya, terus? Katanya di belakang Kenapa? kamu. Oke. Semasa tempat ini aktif, mungkin banyak orang-orang yang datang ke toilet, Kak, dan pada saat dia sedang halangan atau menstruasi, mereka membuang sembarangan, tidak dibersihkan, lalu kayaknya yang tadi dia tunjukkan cairan itu adalah sosok makhluk yang suka sekali menjilati hal itu. Dijawab. Ya sudahlah, daripada kita kehabisan waktu ngurusin dia, lebih baik kita cari ke tempat lain. Yuk. Informasi tentang sosok Yati masih sangat minim. Kami pun mencoba melakukan penelusuran kembali di malam hari. Dan akankah sosok Yati asli akan muncul kali ini? Kenapa? Kenapa, Red? Kenapa lihat ke situ? Rudi! Kenapa, Kak? Salam. Suara. Kamu yang namanya Yati. Oh, boleh bicara sebentar? Ada sosok seperti apa di situ, Rud? Ini samping saya ada perempuan. Dia memakai baju warna hijau, seperti kaos hijau, dan dia pakai rok berwarna abu-abu. Dia rambutnya panjang segini, wajahnya cantik memang, Kak Rudi, dan pucat. sorry, kakak bilang tadi dia sosok Yati. Apa ini sosok Yati yang kita Yati? cari-cari? Yati? Enggak, Kak. Sosok ini yang sosok Yati. Namun tim dibuat bingung dikarenakan terdapat banyak sosok yang mengaku bernama Yati. Ada sosok perempuan seperti memakai blus kayak tangannya itu yang seperti model kerutan bajunya, rambutnya itu agak ikal dan segini panjangnya, wajahnya cantik Indonesia, dan sosok ini dari tadi hanya bergumam, Yati, saya Yati. Dari sosok-sosok yang kita temui dan mengaku sebagai Yati, seolah membenarkan kisah yang ada. Tak hanya menampakkan diri, sosok Yati ini sangat meresahkan warga yang melintas, di mana Bapak Firman sendiri mengalaminya saat pulang dari aktivitas memancing. Tiba-tiba terdengar tangisan saat melintasi bangunan ini. Kalau bangunan ini sih masih yang sekarang jadi poinnya sih intinya sosok Yatinya ini yang masih melekat gitu.
Namun, saat membahas sosok Yati, tiba-tiba Rudi melihat sosok lain dan langsung mengejarnya. Hei, Kak Rudi! Kenapa Rud? Oh, tadi kok ada kuda? Kuda? udah. Tadi saya lihat perempuan cantik lagi di sini. Terus tiba-tiba dia menghilang. Perempuan cantik itu samar-samar dia menggunakan baju seperti hitam, agak sedikit kebiruan. Dia pakai baju panjang gitu di sini. Dan sekarang ini dia menghilang, tiba-tiba di sini ada kuda. Tadi dulu, ini kan wahana permainan ya. Maksudnya kuda tuh dari mana gitu sosok kuda ini sendiri? Apa dulunya ini kerajaan atau? Saya coba mau tahu siapa kuda ini. Hai, Pelan-pelan. Terus Kamu ada siapa? celah jalanan. kuda ini kasih isyarat kalau dia itu tahu Yati. Dia tahu Yati. Dia tahu tentang keberadaan sosok Yati. Sebentar, teman-teman. Kenapa? Agak mundur. Ih, kenapa? Mundur. Tapi kok aura kuda ini nggak enak ya? Maksudnya ada niatan buruk atau gimana, Ruth? Dia sih memang bilang dia tahu Yati dan dia mau antar kita ke tempat Yati berada. Oke. Kalau gitu tadi Sebentar, lu dibilang nggak enak, dia bilang auranya. tapi auranya nggak enak. Ngimpo lah, jeleknya ngimpo ya. Pulang dari sini, masuk tanpa izin saya. Dari sini bisa jalan sampai ke rumah sakit perut langsung brek meninggal. Perasaan dia katanya berantem sama kuda. Kuda ini bohong. Ini jebakan. Ayo kita pergi. Ayo pergi. Tiba-tiba energinya berubah jadi panas, jadi nggak enak, nggak karuan. Itu seperti energi yang mau nyakitin kita. Oke. Jadi lebih baik kita menjauh. Tapi baru kali ini lokasi pertama di mana kita menemukan sosok yang semuanya. Tuh kan. Hey! Sumpah, ini gerak loh dari sana. Itu padahal di juga sana ada nggak cewek. orang. Coba di apa itu? Itu cewek. Rudi. Tiba-tiba tim dikejutkan oleh Frisly yang menyerupai sosok Marsha. Marsha? Rudi, aku merinding, sumpah. Kakak tidak boleh jadi diganggu ya. Mereka semua senang sekali mengganggu loh. Mereka semua mengganggu kita, senang mengganggu kita. Saya sangat banyak teman-teman yang bisa bermain. Di sini ada banyak teman-teman mereka dan mereka suka mempermainkan orang-orang. Jangan mau dibohongin mereka loh. Papa baik kakak. Iya, terima kasih. Yes. Oke. Kata Marsha, kita di sini memang arena mereka bermain dan mereka itu bermain apapun, termasuk juga ngelabuin kita. Jadi menurut informasi yang beredar, jadi sebetulnya Yati ini adalah salah satu warga yang tinggal di sekitar sini, yang mana tepatnya 30 tahun yang lalu, bahkan sebelum wahana ini dibangun, Yati itu meregang nyawa ketika proses persalinan. Kemudian dimakamkan di tanah ini, cuman aku belum tahu ya untuk lokasi tepat makamnya di mana. Kemudian baru wahana ini didirikan. Dan kata orang-orang memang sosok Yati sendiri adalah wanita yang sangat cantik. Kenapa sih? Kamu lihat sesuatu di situ? Itu tadi di belakang tuh ada yang lewat. Ada sosok yang lewat. Pada saat tadi kamu menjelaskan tentang sosok visual dari gambaran si sosok Yati, tiba-tiba ada perempuan yang lewat jelas banget ke arah sini. Ke arah sini. Fris, Atau hati-hati. jangan-jangan itu Yati? Saya belum yakin. Kenapa?
Tak dipungkiri, misteri tentang keangkeran dan keberadaan sosok Yati memang benar adanya. Berbagai fenomena gaib pun kami telah merasakannya. Namun apakah benar sosok Yati ini yang selalu meneror warga atau ada sosok lainnya? Lalu faktor apa yang membuat Yati selalu bergentayangan? Tukang angkringan itu sering diganggu sampai dia tutupnya itu. Yati sekitar meninggalnya tahun 70-an lah. Sewaktu-waktu, bukannya nggak tiap hari gitu. Tiap malam Jumat Kliwon, jadi nggak tertentu kalau dianya ada. Fris, Atau hati-hati. jangan-jangan itu Yati? Saya belum yakin. Fris. Teman-teman, minta air boleh? Sebentar. Sini aku bantu berdiri. Ada tadi satu yang menyerang Frisley. Tapi mungkin dia punya teman, jadi kita waspada. Enggak, tapi kayaknya Kenapa Fris? Boleh minta night vision? Pak, ini kalau dilihat, kalian lihat ke area yang jaring-jaring luar, itu kayak banyak banget sosok yang sedang berdiri. Mereka nggak suka tiba-tiba ada manusia ramai datang ke sini buat gaduh. Mereka nggak suka kedatangan kita ke sini, Tasya, Frisley. Boleh dikomunikasiin nggak sih kalau kita datangnya baik-baik, nggak mau ganggu mereka? Beberapa dari mereka nggak mau tahu, walaupun kita datang ke sini bukan untuk mengganggu. Boleh night vision lampu lagi? Dan tadi di belakang tim, itu ada sosok perempuan lagi, Indonesia juga, hanya tersenyum ke arah kita dan berjalan ke arah sini. Jadi tadi aku jalan ya udah jalan aja, cuma tiba-tiba aku kayak ketabrak, kayak bener-bener ketabrak. Dan ternyata pada saat tadi Kak Rudi minta night vision dan komunikasi sama sosok yang kata Kak Rudi dia tidak suka dengan keramaian, aku melihat bahwa tidak jauh dari area sini terdapat satu setu tempat di belakang sini. Ini nih Kak. Jadi masih ke belakang sana itu adanya satu tempat setu yang sampai saat ini masih aktif. Dan setu itu ini tuh seperti tempat penyimpanan untuk kapal-kapal, untuk wahana di air sana juga setu. Jadi tempat ini bisa aku bilang menjadi tempat perkumpulan para jin atau makhluk-makhluk yang dari tadi manipulasi menjadi sosok yang dari awal kita cari. Dan sosok yang tadi kayak nabrak aku, itu sosok siluman Kak Rudi. Yang mungkin tadi sempat kakak bikin pagar buat kita nggak ada gangguan lagi ke dia. Sosoknya tuh kadang suka muncul juga di bagian sini. Iya, jadi kalau ada orang yang mungkin hanya ingin ngecek tempat aja, itu dia akan melihat seperti ada sosok laki-laki yang hanya memantau. Jadi laki-laki memantau seperti ini posisinya dan melihat, tiba-tiba pas kita udah lihat lagi, gak ada. Bahkan di setu itu juga ada kejadian Kak, dimana adanya kecelakaan atau orang yang tenggelam, lagi-lagi warga sekitar. Banyak yang korban di sini mah. Di danau apalagi. Saya kurang lebih dari tahun 70 sampai sekarang 50 orang lebih korban yang meninggal di danau ini. Belakang ini kan danau, luas danaunya. Terakhir itu yang tenggelam itu yang orang Jakarta ya, yang sempat hilang beberapa hari itu. Sulit diketemukan itu yang paling terakhir di situ. Kayaknya bener deh kalau sosok Yati itu jahat. Karena kecelakaan yang sering terjadi di area luar tadi pada saat sebelum kita masuk, itu kan jalan raya ya Kak? Iya, jalannya cukup besar. Termasuk tentang dua sosok residu energi adik dan kakak. Anak kecil ya. Yang tadi sempat kita temuin, itu juga kecelakaannya dianggap sama masyarakat penyebabnya adalah sosok Yati. Dan memang Yati yang menyebabkan atau murni kecelakaan?
kita belum bisa berkomunikasi ke arah sana karena sampai saat ini kita nggak nemuin sosok Yati. Oke, tadi di sini ada sosok laki-laki. Bisa komunikasi mungkin yang mana Yati yang kita cari? Pengecoh. Banyak banget makhluk pengecoh di titik ini yang bahkan dari tadi tuh kayak mereka ada di antara pilar-pilar ini. Jadi belakang tiang jadi kayak ada yang ngintip, ketawa, terus lari-larian. Jadi kayak ini tuh emang area bermainnya mereka. Karena memang tadi Marsha juga ketika kamu berkomunikasi dengan Marsha, dia sempat bilang hati-hati. Aku ada banyak teman di sini yang main-main. Berbagai fenomena gaib telah dirasakan tim. Namun keberadaan sosok Yati sampai saat ini tidak muncul. Namun tiba-tiba Frisly dan Rudy mendapatkan sinyal energi yang kuat. Arah sana, Rudy menuju ke arah sana. Dan pendulumku mengarahkan kita untuk bergerak keluar sana. Kita coba ke sana kali ya. Tapi aman nggak ya, Fris? Ada di sana. Di sana. Kita coba ke sana. Hati-hati. Kenapa? Ada perempuan cantik lagi di belakang sana, di belakang pohon itu. Lagi-lagi ada sosok perempuan. Suara dari sosok perempuan itu mungkin. Hati-hati, hati-hati. Wow. Kenapa, Fris? Tadi dia ada di sebelah sana. Sumpah ini serem banget, Fris. Ada sebuah pohon yang besar ya. Tepat di samping aku dan samping Kak Rudy, di tengah-tengah kami, saat ini berada satu sosok perempuan. Dan ternyata... sebentar. Kenapa, Ruth? Sebentar. Dia tiba-tiba tadi mau pergi, Iya, mau masuk ke dalam pohon itu. Dia mau masuk ke dalam pohon ini. Apa ini sosok Yati yang kita cari-cari? Saya yang pegang supaya dia nggak kabur. Kamu yang coba komunikasi sama dia, Frisly. Oke. Assalamualaikum. Kalau tadi kata Tasya tanya, sosok ini seperti apa? Sosok perempuan ini menggunakan daster yang bermotif. Dan kayaknya benar deh Kak, bahwa ini adalah sosok yang dari awal kita cari, yaitu sosok Yati. Dan ini residu energi manusia yang memang pernah hidup. Cuma aku nggak dapat kalau aura ini adalah aura yang negatif. Justru sebaliknya, aura ini berniat untuk berkomunikasi dengan Kak Rudy dan aku dan bercerita. Dia punya sebuah kisah mungkin yang ingin diceritakan, Fris. Iya. Oke. Aku disuruh megang perutnya. Penelusuran kali ini menemukan titik terang. Tim akhirnya bertemu dengan sosok Yati sebenarnya. Namun Frisly mencoba berkomunikasi apakah sosok ini yang selalu meneror sekaligus penyebab terjadinya kecelakaan sehingga mengakibatkan korban jiwa. Akhirnya kita ketemu sama sosok Yati setelah kita terkecoh sama beberapa sosok perempuan yang mengaku-ngaku bahwa dia adalah Yati. Kenapa? Iya Kak Tasya. Dia memberi tanda bahwa dia meninggal setelah dia berhasil melahirkan anaknya. Yang kita dengar pun begitu, sosok Yati itu meninggalnya emang melahirkan. Sering sih ngelihat sosok yang sering dibicarakan itu di sini sering gitu. Dan sampai saat ini anaknya masih hidup. Dengar nggak ada suara? Aku pikir aku doang yang dengar suara. Anaknya masih hidup.
masih tinggal juga. Bahkan dia bilang kalau aku mau pindah dulu. Boleh, Pres. Mau kasih bilang mana? Kenapa dia bilang, Pres? Dia bilang kalau makam dia di sekitar belakang sana sebelah kanan. Dan sosok ini juga bilang, bukan saya yang membuat korban. Bukan saya yang menyebabkan kejadian-kejadian berdarah. Sampai saat ini, saya hanya ingin berkomunikasi. Karena saya hanya ingin melihat anak saya dapat bertumbuh. Dan saya suka tempat ini menjadi area bermain karena banyak anak-anak yang bermain di sini dan dia suka melihat pergerakan anak-anak karena dia ngerasa dia tidak sempat untuk memeluk anaknya, melihat pertumbuhan anaknya, tidak menemani perkembangan anaknya. Sehingga sosok ini memang mungkin sering muncul, tapi ternyata bukan untuk mengganggu. Masuk akal banget sih, karena memang tempat ini sebelumnya adalah sebuah wahana permainan yang mana memang anak-anak sering sekali berkumpul di sini. Dan tadi kamu diminta untuk pegang perutnya bareng sama Kak Rudi. Terus apa yang kamu rasakan pada saat menyentuh bagian perutnya? Luka dan pendarahan hebat yang menyebabkan sosok almarhum Yati ini tidak selamat. Yang dia rasakan setelah dia melahirkan seperti sesak nafas, dan sampai saat ini aku dibikin kayak ngerasain. Aku nggak tahu, tapi berat banget, Kak. Kayaknya emang dari tadi makhluk yang kita temuin itu adalah makhluk negatif. Tapi kenapa makhluk yang lain itu mengaku-ngaku bahwa mereka Yati, padahal sebetulnya sosok Yati itu ada di depan kita atau di samping kita? Yang saya tangkap di sini, ya betul seperti Frisley bilang. Jadi sebenarnya dia ini ingin menyampaikan pesan, tapi selama ini dia belum menemukan sosok manusia yang bisa Diajak komunikasi. menerima apa yang dia maksud. Jadi selama ini tuh manusia-manusia yang awam mengira dia ini berbuat ulah dan kemudian membuat celaka, menakut-nakuti dan sebagainya. Tapi bukan dia, melainkan ada sosok-sosok lain yang mengaku Yati. Jadi selama ini yang mungkin warga melihat penampakan Yati itu bukan Yati, tapi adalah sosok lain. Oke, tadi Rudi dan Frisley bilang bahwa sosok Yati ini tidak jahat, tapi ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh sosok ini. Apa itu? Ada pesan sebenarnya malah, Kak. Sosok perempuan parubaya yang sering dikenal dengan sosok Yati, dia hanya berpesan bahwa kunjungi kembali makamnya, datang dan tolong rapikan kembali. Dan gak tahu kenapa, tapi aku ngerasa dia minta untuk kita berdoa untuk dia. Iya, dia juga jangan sampai keluarganya lupa sama dia, selalu mendoakan dia, seperti itu yang dia mau sebenarnya. Karena memang makamnya juga ada di sekitar sini. Kelihatan dari situasi sini aja udah terbengkalai, apalagi makam yang di pojok sana. Iya. Tidak banyak orang yang tahu, mungkin kita bisa bantu doa bareng-bareng ya. Kita doakan saja semoga dia tenang di sana. Yang namanya Bu Yati melahirkan, anaknya sehat, hidup sampai sekarang, ibunya meninggal. Dikuburnya di sini. Ini sebelah di gedung ini, sebelah gedung ini. Hei! Tiba-tiba Rudi melihat sosok besar melintas ke arah Setu. Tanpa pikir panjang, Rudi pun mulai mengejarnya. Kenapa, Ruth? Kak Rudi! Ruth! Ruth, tolong, Ruth! Tolong! Astagfirullahaladzim!
Kak Rudi. Kak Rudi. Wow. Kenapa, Ruth? Kak Rudi. Ruth. Ini dia. Ini apa, Ruth? Ini sosok yang lumayan kuat di sini, yang mempengaruhi makhluk-makhluk di sini, sehingga mereka menyerupai Yati dan membuat warga ketakutan. Sosoknya bisa digambarkan sosoknya seperti apa, Ruth? Ini siluman dari situ yang tadi sempat bikin Frisley terjatuh. Dia laki-laki, kadang menyerupai laki-laki biasa, laki-laki perawakan paruh baya, terus kemudian dia baju serba hitam, tapi kadang dia berubah, kakinya itu menyerupai ular, setengah ular. Oke. Seperti siluman gitu ya, Ruth? Wow, Ruth. Mau ngapain, ha? Tapi sosok siluman ular ini ukurannya sangat besar, Kak. Lebih dari ukuran manusia. Iya, dan ularnya kayak kalau ketika dia menjadi ular, jadi ukuran yang tidak normal. Kenapa, Ruth? Dia teriak-teriak di dalam pohon itu. Dia bilang, ampun. Air! Ada air! Tadi Frisley bilang setu di air. Tiba-tiba ada air. Kak, Kenapa artinya? dia nunjukin banget asal muasalnya dan berarti bener. Ini adalah sosok yang aslinya bukan dari tempat ini. Tapi dari setu ini. Dari air, Iya. wilayah air. Wilayah air. Dan wilayah air ya setu. Berarti bener, Kak. Dari awal tujuan kita mencari sosok Yati. Dan kita dikecohkan dengan banyak sosok. Ternyata sosok-sosok yang pengecoh, entah itu yang di dalam kamar mandi, di tempat aula, di bekas mes, itu adalah sosok yang disuruh oleh sosok ini. Misteri telah terungkap. Sosok yang selalu meneror warga dari mulai kecelakaan, penampakan bahkan hingga tutupnya wahana ini bukanlah sosok Yati, melainkan sosok penguasa setu yang ingin menguasai tempat ini. Mungkin kita bisa menuju tempat yang lebih nyaman kali ya. Soalnya aku nggak betah di sini. Kurang betah gitu entah kenapa. Yuk. Aku belum nanya ini sama Susu dan juga Kak Rudi. Kira-kira kalau di sekitar sini tempat mana yang paling oke untuk dijadikan tempat uji berani? Toilet. Oke, toilet sebelah situ ya. Apakah sahabat uji berani kali ini mampu merasakan eksistensi dari semua sosok astral yang ada di sini? Oke, Angel dan juga Eka, sebelumnya Tasya mau tanya alasan kenapa ingin ikut uji berani malam hari ini. Siapa yang mau jawab lebih dulu, Angel atau Eka? Aku pengen nyoba lebih bener nggak sih kalau yang kayak gitu tuh ada. Oke, sedangkan untuk Angel sendiri? Aku penasaran aja, pengen ikut uji nyali. Gimana sih rasanya gitu? Oke, uji berani kali ini adalah special edisi Besti, di mana kalian berdua akan bersama-sama melakukan uji nyali atau uji berani dalam waktu yang bersamaan. Namun perbedaannya adalah kalian tidak berada di satu tempat, melainkan salah satu ada yang di depan dan satu lainnya di area belakang. Sekarang Angel dan Eka, yang mana yang mau di depan dan yang mana yang mau di belakang? Aku depan. Oke, Eka di depan, berarti Angel di bagian belakang ya. Kak Rudi boleh kalau Angel ke belakang. Ikuti arahannya ya. Oke. Kalau Eka penasaran ingin melihat seperti apa di bagian belakang, Angel harus keluar. Begitupun sebaliknya. Di depan kalian ada sebuah ranting pohon. Sudah ada sebuah lonceng, silahkan untuk dibunyikan. Sampai sini paham? Paham. Tasya mau tanya, Eka sudah yakin untuk melakukan uji berani malam hari ini? Yakin? Angel sudah yakin untuk melakukan uji berani malam hari ini? Yakin, Kak? Tim, matikan lampu.
di sini ngerasain berat banget sih. Iya, sama. Iya. Saya juga. Tapi di atas genteng ini kayak Iya, aku dengar. iya kan? Iya, Butir-butiran gitu jatuh ya, Kak? iya. Karena sebenarnya dia juga sebetulnya takut ya. Iya, Tapi mencoba menetralisir rasa takutnya dengan cara cukup banyak berbicara. betul. Sedang merasa merinding banget. Dengar? Iya, aku dengar Iya. ada suara Iya, iya. ketok-ketok. Kayak ada yang jalan ya. Ada sosok perempuan di Kayak aku dalam ngerasain kamar mandi ya, tempatnya Angel. merinding banget. Aku di sini ngerasain apa sih namanya? Semakin. Kamu kuat nggak? Masih kuat, Kak. Oh my god. Nah, Eka yang malah Eka udah makin turun. Rasa takutnya udah tinggi banget. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, itu apaan? Aku nggak mau ganggu di sini, ya Allah. Aku nggak mau ganggu. Ya Allah, aku nggak mau ganggu. Ya aku tahu kalian juga ada, cuman aku nggak mau ganggu. Itu apa? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu suara apa ya, Kak, tadi ya? Astagfirullahaladzim. Sumpah ini apa sih namanya? Merindingnya bener-bener. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aku nggak ganggu kalian kok. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Tolong, 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 tolong. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tolong, tolong. Gimana? Astagfirullahaladzim. Oke, Eka, Angel, sebelumnya kami sangat mengapresiasi atas apa yang kalian lakukan malam hari ini. Boleh diceritakan mungkin dari Angel atau Eka terlebih dahulu apa yang dirasakan selama mengikuti uji berani malam ini? Aku merinding banget, Kak, di situ. Terus juga di belakang ada suara yang kayak jalan-jalan mulu, terus di genteng kayak ada suara pasir-pasir gitu. Ya, Kak. Sedangkan kalau Eka? Kalau aku emang dari pertama masuk kaki aku tuh udah dipegangin. Dipegangin Emang di sana gimana lebih, maksudnya? iya berat banget. Iya maaf. Pas awal di sana itu emang kaki aku udah berat banget. Pas di sini sih awal-awal enggak. Cuman aku ngeliat banyak banget. Ngeliat apa? Ada perempuan yang bolong. Di badan. Sebelah mana? Tadi dia lewat doang sih, enggak yang nyamperin aku. Cuman mungkin dia kayak ini ada sosok atau gimana gitu ya. Sekali lagi kami ngucapin terima kasih untuk partisipasinya malam hari ini. Kita pergi ke tempat yang lebih nyaman ya. Yuk. Pemirsa, terjawab sudah semua ataupun hasil penelusuran kami malam hari ini mengenai sosok Yati yang kerap kali kami cari-cari yang katanya sering mengganggu masyarakat sekitar. Dan ternyata justru mematahkan bahwa Yati sebenarnya tidak sama sekali mengganggu masyarakat sekitar. Justru ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Yati, terutama untuk keluarganya agar mendoakan kembali dari almarhum Yati ini sendiri. Tentunya hadirnya sosok-sosok pengganggu itu disebabkan oleh adanya makhluk gaib yang lain yang menempati tempat ini. Saksikan terus penelusuran kami mengunjungi tempat-tempat dengan cerita mistis, mitos, serta mencekam yang pastinya membuat Anda deg-degan hanya di GTV.